Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keistimewaan daripada orang yang didampingi oleh kodam leluhur. Seperti yang pernah kita bahas tentang kodam, bahwa jenis-jenis kodam itu bermacam-macam. Ada yang kodam turunan ataupun kodam leluhur, ada yang kodam jenis amalan, kemudian juga ada kodam dari benda-benda bertuah atau benda-benda pusaka, ada juga yang kodam dari jenis isian. Nah, untuk orang yang didampingi oleh kodam leluhur, ini mempunyai keistimewaan tertentu. Karena kita tahu bahwa leluhur kita dulu itu tirakatnya betul-betul sangat kuat. Di samping itu, leluhur ini juga umurnya dari masa kita sekarang ini juga jutaan tahun, dan itu turun-temurun ke keturunannya sampai kepada generasi kita saat ini. Sehingga umur daripada kodam itu sendiri itu juga ada yang jutaan tahun, bahkan ada yang miliaran tahun. Nah, semakin tua biasanya kodam leluhur ini akan semakin sakti. Dan orang yang didampinginya atau keturunan yang didampingi oleh kodam leluhur ini biasanya juga mempunyai keistimewaan tertentu. Di antaranya, yang pertama, keistimewaan orang yang didampingi oleh kodam leluhur adalah mempunyai kewibawaan yang luar biasa. Jadi secara alamiah, meskipun itu tidak berguru kepada orang tertentu, karena dia terpilih didampingi oleh kodam leluhur, maka energi daripada kodam leluhur itu akan bisa masuk dan selaras dengan orang yang didampinginya. Sehingga apa? Kewibawaannya juga semakin tinggi. Kemudian keistimewaan yang lain, orangnya sangat disegani oleh banyak orang. Bahkan biasanya samping segannya, orang tersebut itu diangkat menjadi pemimpin dari komunitas mereka atau kelompok mereka. Nah, ini karena disegani itu tadi. Lah, orang disegani itu kalau energinya tidak tinggi ya tidak mungkin. Nah, ini pengaruh daripada kodam leluhur yang mendampinginya. Kemudian keistimewaan yang lain, orang yang didampingi oleh kodam leluhur biasanya mempunyai daya sembuh yang bagus. Nah, daya sembuh di sini kebanyakan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, penyakit yang disembuhkan biasanya juga tidak hanya penyakit medis saja. Bisa mengobati penyakit medis juga non-medis. Nah, inilah keistimewaan daripada orang yang didampingi oleh kodam leluhur. Daya sembuhnya sangat bagus. Kemudian keistimewaan yang lain, orang yang didampingi oleh kodam leluhur, ini daya pikat atau daya tariknya, ini juga tingkat tinggi. Jadi tanpa mempelajari ilmu pelet ataupun ilmu pengasian, ini sudah mempunyai daya pikat yang luar biasa, mempunyai daya pengasian yang luar biasa.
karena memang energinya besar. Kalau orang energinya besar, daya tariknya juga kuat. Bumi ini yang energinya besar, maka akan bisa menarik benda-benda langit yang lain seperti bulan dan bintang-bintang untuk dekat kepada bumi dan beredar mengelilingi bumi. Jadi daya tarik, daya gravitasi kalau bumi. Kalau orang itu energi dayanya, ya, daya tariknya ini kuat. Makanya orang yang jauh pun biasanya bisa ketarik untuk datang, ataupun bahkan orang tersebut itu bisa tunduk dan patuh kepada orang yang didampingi oleh kodam leluhur ini. Karena memang daya pikat, daya tarik, daya pengasihannya tinggi. Kemudian keistimewaan yang lain, orang yang didampingi oleh kodam leluhur biasanya bisa melihat masa lalu dan juga bisa melihat masa depan. Nah, ini juga ada tingkatan tertentu. Semakin tua dan semakin sakti kodam leluhur yang mendampinginya, maka akan semakin tajam orang tersebut bisa melihat, semakin jelas orang tersebut bisa melihat masa lalu dan juga masa depan. Kemudian keistimewaan yang lain, biasanya orang ini bisa membaca dan juga bisa merasakan energi orang ataupun energi benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka tidak heran orang-orang ini itu bisa membaca sifat seseorang ataupun karakter seseorang hanya sekali pandang saja. Karena apa? Bisa dari pantulan energi itu tadi, itu bisa dibaca. Ini kelebihan atau keistimewaan daripada orang yang didampingi oleh kodam leluhur. Kemudian keistimewaan yang lain, itu bisa mendeteksi adanya benda-benda gaib ataupun benda-benda tertuah ataupun benda-benda pusaka yang ada di sekitarnya. Di samping itu juga bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Nah, interaksinya ini berbeda-beda dan bermacam-macam sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Itu tadi tergantung daripada kesaktian daripada kodam leluhur yang mendampinginya. Kemudian ciri yang lain, orang yang didampingi oleh kodam leluhur, keistimewaannya adalah mata batinnya ini cenderung terbuka. Nah, kalau mata batin terbuka, maka bisa untuk merasakan, apalagi untuk masuk ke alam gaib pun itu juga sangat mudah. Untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib juga sangat mudah. Dan biasanya orang yang didampingi oleh kodam leluhur ini jiwanya cenderung tua dan selalu mengajak orang lain untuk menuju ke jalan Tuhan. Nah, ini hebatnya atau keistimewaan orang yang didampingi oleh kodam leluhur. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-dulur, mungkin panjenengan juga ada yang didampingi oleh kodam leluhur panjenengan. Monggo kalau panjenengan mempunyai peristiwa-peristiwa tertentu, terutama peristiwa-peristiwa gaib yang menimpa diri panjenengan, tulis saja di kolom komentar. Matur sembah nuwun.